teman-teman, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan sekali lagi ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
dapat membuat kami menjadi lebih mengetahui firman-Mu ya Tuhan. Buka telinga kami untuk mendengarkan Kakak yang akan membawakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saja. Shalom semuanya, shalom. Shalom. Kurang keras. Shalom. Shalom. Oke. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat beribadah kembali. Kita mau dengar cerita sebentar lagi. Namun sebelum dengar cerita, ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Supaya kakak sayang sama kalian, kalian juga sayang sama kakak. Jadi kakak mau perkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Feni. Siapa? Feni. V-E-N-I. Feni. Oke. Hari ini kita mau dengar sebuah kisah. Namun sebelum kita dengar cerita, kakak mau tanya nih sama kalian. Pernah nggak kalian itu kehilangan sesuatu? Pernah nggak? Barang, sesuatu yang kakak maksud itu barang. Pernah nggak kalian kehilangan barang? Pasti pernah dong, kakak juga pernah. Contohnya, kita punya 10 pensil warna. Nah, tapi satu pensil warnanya hilang. Gimana tuh? Satu pensil warnanya hilang. Apakah kita akan cari atau kita tinggalin aja? Lupain. Enggak dong, kalau kakak aja pasti kakak cari meskipun itu cuma satu yang hilang begitu. Nah, seperti cerita ini, seorang gembala, dia pekerjaannya sebagai, siapa yang tahu aja, seorang gembala itu pekerjaannya sebagai apa coba? Pinter. Seorang gembala itu pekerjaannya menggembalakan. Jadi ceritanya ini dia adalah seorang gembala domba. Pekerjaannya itu menggembalakan domba. Dia punya 100 ekor. Ini hitung aja 100 ya. 10, 20, 30 begitu ya. Jadi 100. Tapi dia punya 100 ekor. Pada dia pekerjaannya setiap hari ya kasih makan, dia bawa ke tempat yang ada rumputnya, terus bawa pulang kembali ke kandangnya. Suatu saat selesai dia pergi untuk membawa, dia bawa pulang kembali, dia hitung dong dombanya nih, 1, 2, hitung sama-sama, 3, 4, 5, 60, 70, 80, 90, 99. Kok cuma 99? Kan tadinya ada 100. Jadinya hilangnya berapa? Berapa coba hilangnya? Pinter, 100 kurang 99 sama dengan 1. Jadi satu dombanya nih hilang. Akhirnya dia pergi cari dombanya. Nggak mungkin dong satu domba dan itu nggak pedulikan. Jadi dia pergi meninggalkan 99 ekor itu dan dia mencari 1 ekor. Dia cari, di mana dombaku, katanya. Di mana dombaku? Nah, dia ketemu. Ada di sebuah tempat semak belukar 1 ekor. Akhirnya dia ketemu, dia bawa domba itu pakai bahu. Dia bawa sampai di rumah, sampai di kandangnya, dia simpan kembali, terus dia bersukacita. Yeay, dia bersukacita karena 1 ekor itu udah dapat kembali. Akhirnya genap lagi 100 dombanya semuanya. Sekarang kita baca ayatnya. Ayo kita baca sama-sama. Kita harus baca. Jadi yang belum tahu baca, kita mendengarkan dengan baik. Kalau yang belum tahu baca, kita mendengar yang baik. Yang udah tahu baca, kita baca sama-sama dengan Kak Feni. Ayo kita buka di Lukas. Ayo kita buka. Kita buka di Lukas. Udah dapat Lukasnya? Oke. Lukas pasal 15. Cari lagi pasal 15. Di mana ya? Oke, udah Lukas pasal 15, kita baca ayat 14. Cari ayat 14. Udah dapat? Oke, ayat 14 sampai ayat 16.
salah, bukan ayat 14, ayat 4 sampai ayat 6. Tadi Kak Feni hanya bergurau. Pasal 15 ayat 4 sampai 6. Kita baca sama-sama ya. Rekap di atas perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat 4, sama-sama ayo. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ayat 6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Gitu ceritanya. Gembala itu baik banget kan? Baik banget. Cuman satu yang hilang, tapi dia cari. Begitu juga dengan Tuhan kita. Itu menggambarkan Tuhan kita loh. Tuhan kita itu memiliki kasih yang sangat besar. Meskipun kita sering melakukan dosa, kita berbohong, kita mungkin mama tanya kayak, Feni udah mandi belum? Udah ma, padahal belum. Udah makan belum? Belum ma, padahal udah. Itu kan berbohong. Kita nggak boleh berbohong begitu. Meskipun kita melakukan dosa, tapi Tuhan tetap memaafkan kita. Jadi kita harus minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Walaupun kita kadang-kadang terasa sedih, di saat kita sedih, di saat kita kecewa, di saat kita marah, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita. Terus gimana nih sikap kita sebagai anak Tuhan? Kita harus memiliki kasih juga dalam kehidupan kita. Seperti ayat yang dikatakan tadi, kita harus mencari dan menemukan yang hilang. Mencari menemukan yang hilang, Kak Feni? Apa itu mencari dan menemukan yang hilang? Gimana caranya? Gimana ya? Ayo gimana coba? Oke, caranya itu, maksud dari Kak Feni itu ada 4 poin di sini. Berapa? 4 poin. Poin yang pertama, kita harus memperhatikan teman-teman dan keluarga kita. Kita perhatikan, aduh kok dia jarang ibadah online, kok dia jarang ikut kelas sekolah sih, offline maupun online. Kita harus perhatikan baik-baik, tapi kita jangan berasumsi, kita jangan menjudge dia tidak baik, tetapi kita cuma memperhatikan. Poin kedua, selanjutnya, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Selesai kita memperhatikan, kita menunjukkan kasih Tuhan dengan kita menunjukkan sebagai anak sekolah minggu yang baik, sebagai anak sekolah yang baik, sebagai anak Tuhan yang baik. Kita menunjukkan kasih kita memberi perhatian kepada mereka. Kamu apa kabar gitu sama mereka, bilang aja sama mereka, hey kamu apa kabar, kok selama ini nggak ikut sekolah minggu. Begitu kita pelan-pelan ngomongnya, jangan langsung tiba-tiba kamu kok udah lama nggak ibadah sih, kok udah lama nggak sekolah. Nggak boleh gitu. Kita harus menunjukkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita harus mengasihi mereka dengan pelan-pelan kita bertanya kepada mereka. Selanjutnya, selesai kita menunjukkan kasih Tuhan, poin ketiga, kita harus membawa mereka untuk kembali. Gimana cara membawa mereka untuk kembali? Selesai kita perhatikan, selesai kita tanya-tanya kabar mereka dengan mengasihi mereka, dengan tanya-tanya kabar mereka, kita harus mengajak mereka untuk kembali ikut kuliah. Kita harus mengajak kembali untuk ikut sekolah maupun ibadah atau sekolah minggu online ataupun offline. Caranya gimana? Hei kamu, apa kabar gitu? Kok kamu udah lama gak ikut sekolah, ikut ibadah online? Kita ibadah online bareng-bareng yuk gitu. Kita udah kangen loh untuk ibadah online. Emangnya kamu nggak kangen gitu? Karena kan seru ibadah sama sekolah online, itu seru gitu ngajak mereka. Tetapi Kak, kalau kita udah ajak mereka pelan-pelan, kalau mereka nggak mau gimana? Nah, itu pasti pertanyaan dari adik-adik. Kalau nggak mau, jangan dijulitin.
dia itu nggak sekolah, nggak itu diajak, nggak mau, nggak boleh gitu ya. Anak Tuhan Yesus nggak boleh ngejulitin, anak Tuhan Yesus nggak boleh berasumsi, anak Tuhan Yesus jangan cepat menjudge orang, anak Tuhan Yesus itu harus mengasihi. Oke? Jadi poin keempat selanjutnya, setelah kita membawa mereka untuk kembali, kita doakan mereka. Itu mereka memiliki hak untuk mau atau tidak sekolah minggu, tapi kita doakan mereka Tuhan Yesus supaya mereka mau ikut sekolah minggu, supaya Roh Kudus menggerakkan mereka untuk bisa mau kembali ke sekolah minggu ataupun sekolah begitu. Jangan kita paksa-paksa, tetapi selesai kita ajak, kita doakan mereka supaya Roh Kudus yang bekerja, supaya mereka bisa kembali ke sekolah ataupun ibadah online ataupun offline. Jadi itu caranya untuk mencari dan menemukan yang hilang. Apa tadi 4 poinnya? Yang pertama, kita harus memperhatikan keluarga dan teman kita. Yang kedua, kita menunjukkan kasih Tuhan. Yang ketiga, kita membawa mereka kembali dengan mengajak mereka. Yang keempat, kita mendoakan mereka. Oke, itu 4 poin yang harus dilakukan dalam kita mencari dan menemukan yang hilang. Oke. Setelah itu tadi 4 poin itu harus kita lakukan. Oke, jadi jangan kita lihat ada orang yang itu kok dia tidak pernah ibadah, jadi kalian mengabaikannya, tapi kalian harus membantu mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan, kembali sekolah minggu, kembali ibadah begitu. Oke, sekian cerita kita hari ini, minggu ini. Kita berdoa yuk sama-sama, ikutin Kak Feni ya, ikutin, ayo. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan ceritamu mengenai mencari dan menemukan yang hilang. Ada 4 poin, biarlah Engkau menolong supaya kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke. Ayo adik-adik, kita mau tutup ibadah hari ini dengan doa. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami ada semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau melindungi kami dari pandemi COVID-19. Kami percaya, biarlah kami sekeluarga boleh terus dalam perlindungan Tuhan. Kami boleh terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Biar kesehatan, kesejahteraan boleh ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan yang melawat setiap kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biar Engkau juga menyertai hidup mereka. Biar mereka juga boleh sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bukan hanya pandemi COVID-19 saja Tuhan, tapi kesejahteraan bangsa kami. Kami juga berdoa, karena kami tahu di mana Tuhan tempatkan kami. Biar itu boleh mendapatkan kesejahteraan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau tutup ibadah hari ini, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuannya manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.